harusnya nggak usah kuliah pun nggak apa-apa asal dia punya ilmu bertahan hidup istilahnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita kali ini akan membahas tentang kebingungan mahasiswa S1 yang udah lulus satu sarjana, biasanya bingung di antara PPG atau S2 atau mungkin kerja menjadi guru untuk membalikan modal ratusan juta yang dikeluarkan ketika menjadi mahasiswa gitu. Nah, kira-kira di sini saya sudah langsung bertemu dengan Pak Vika dan Pak Arif sebagai nanti sebagai orang yang sudah mahasiswa S1 yang memang udah ada yang S2 juga. Jadi nanti terkait gambarannya bagaimana, apakah memilih PPG, S2 atau menjadi guru saja. Nah, silakan kepada Pak Arif atau mungkin Pak Vika dulu terkait PPG, guru atau mungkin S2 atau mungkin sebenarnya nggak perlu kuliah S1, penting SMA aja kayak gitu. Karena kan sekarang ya wis sing kadang lulus S1 pengangguran ya kayak lebih banyak sukses SMA gitu. Nah, silakan gimana ini? Ya kayak Pak Vika dulu. Gini, menjadi seorang mahasiswa itu kan sebenarnya pilihan ya gitu. Pilihan dari masing-masing person, masing-masing orang ya Pak Ali kayak gitu. Karena jika pun misalkan kita tidak menjadi seorang lanjut sekolah mahasiswa kayak gitu, tapi kita mempunyai keterampilan khusus yang itu dapat bertahan hidup dan kita memang menjadi makhluk pembelajar dengan belajar di mana saja, dan kita mendapatkan kompetensi dari luar, dalam arti di situ nantinya kita tidak dapat mendapatkan ijazah, tapi kita mendapatkan sebuah sertifikat dari lembaga terkait. Kalau menurut saya terkait lanjut menjadi seorang mahasiswa atau tidak itu terserah gitu. Tetapi di sini yang menjadi garis bawah adalah kita menjadi atau meneruskan pendidikan ke jenjang mahasiswa. Untuk menjadi mahasiswa itu jangan sampai hanya ingin mendapatkan selembar ijazah, walaupun itu adalah sebenarnya ya naif sekali kalau kita bilang ya. Tetapi ketika kita tujuannya hanya sekedar itu, dipastikan kompetensinya nanti hanya tertuju bagaimana mendapatkan sebuah gelar yang nantinya itu ternyata ada yang harus dilakukan lagi, seperti tadi PPG kayak gitu, karena dianggap mahasiswa dianggap belum mempunyai kompetensi ketika dia lulusan sarjana pendidikan, tetapi dia belum mengikuti program PPG tadi kayak gitu Pak. Nah, beda mungkin dengan dulu ketika sebelum tahun 2015-an mahasiswa yang lulus dari sarjana pendidikan itu sudah, kalau tidak salah gitu ya, kita bisa cek bersama, sudah terakui mendapatkan sertifikasi dia adalah mahasiswa pendidikan dengan adanya sartik juga kayak gitu. Dan PPG itu hanya ditujukan kepada guru yang sudah mengajar. Kalau sekarang kan berbeda, ada PPG sebelum dia mengajar gitu. Prajabatan kayak gitu Pak Ali. Oke, terus bagaimana menurutnya pandangan dari Pak Arif untuk awal ini dulu bagaimana? Gini ya, kalau kita lihat seseorang jika sudah mengambil keputusan menjadi seorang guru, itu kan berarti sudah dia tahu tentang resiko-resiko yang suatu saat akan dialami. Kalau kita melihat ada beberapa aturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya kayak jadi guru harus ikut PPG, ya, ada prajabatan atau pasca jabatan, macam-macam apa itu istilahnya. Itu kan hanya sebatas administratif ya. Kalau kita menjadi memang niat kita sebagai seorang guru itu entah itu ada naik pangkat lah, nggak naik pangkat lah, yang penting niat kita itu mentransfer ilmu, memberikan suri tauladan yang baik terhadap anak, ya kan? Ya dengan yang kita tahu semua ya, gaji guru apalagi di Indonesia itu ya seperti itu gitu kan. Ya ada yang alhamdulillah intinya cukup lah ya. Saya yakin itu cukup lah ya, cukup di situ. Tanpa adanya semacam kayak gitu. Akhirnya guru itu nanti kalau banyak aturan seperti itu, akhirnya salah satu
jalan pintas, hanya untuk pengembangan karir, sehingga ruh guru itu menjadi redup, ya kan? Karena hanya sebagai karir, ya intinya cari kerja lah seperti itu. Padahal guru itu sebuah profesi, ini profesi menurut saya. Setiap orang itu bisa jadi guru, dan itu merupakan tujuan yang sangat mulia sekali ya gitu. Jadi menurut saya ya gak usah ada kayak seperti itu gitu kan. Karena dalam artian kalau kita melihat flashback ke belakang, zaman-zaman Nabi itu juga tidak ada PPG, tidak ada yang namanya macam-macam ya, tapi bisa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa sekali gitu kan. Karena ini apa? Dari suri tauladan, dari setiap ruh dari orang tersebut yang mempunyai tekad menjadi seorang guru. Mungkin itu dulu. Oke, berarti gini, ini dari tadi pembahasannya ya terkait dengan PPG itu berarti kan dari problem personnya sebenarnya dari awal dia kuliah itu dari Pak Fikar tadi seharusnya nggak usah kuliah pun nggak apa-apa asal dia punya ilmu bertahan hidup istilahnya kayak gitu. Cuman kan gini, ini juga problem lagi bahwasanya setelah tahun 2015 tadi ya, mungkin nanti teman-teman bisa mengecek kembali. Setelah itu ada PPG. Nah ini problem lagi ketika ada jurusan pendidikan. Terus apa bedanya ono jurusan pendidikan sama yang nggak pendidikan? Contoh, saya yang pendidikan bahasa Indonesia dengan sastra Indonesia. Sastra Indonesia yang murni itu bisa ngajar dan bisa ikut PPG, setelah itu dapat sertik, dapat masuk yang tadi pengembangan karir, administratif dan lain sebagainya, itu bisa dikejar. Terus apa bedanya sastra Indonesia yang murni dengan pendidikan bahasa Indonesia yang sudah belajar secara penuh itu tentang pendidikan 4 tahun pendidikan bahasa Indonesia ini masih di bawah sastra Indonesia yang mau ambil PPG. Nah ini kan berarti problem lagi, apakah dari pihak pemerintah itu sudah memikirkan terkait dengan harusnya tuh PPG itu hanya untuk anak pendidikan saja atau bagaimana kayak gitu. Ini kan problem lagi. Nah kira-kira ada solusi atau mungkin bayangan ya untuk arah PPG ini bagaimana? Karena kan sekarang apalagi ada PPG prajabatan yang memang dapat beasiswa atau diskon 100%, sekitar 17 juta itu teman-teman S1 sekarang boleh tuh nggak bayar 1 tahun dan langsung penempatan. Padahal ada banyak sekali, bukan beberapa, tapi banyak guru-guru yang udah puluhan tahun ngajar digaji segitu, untuk ikut PPG juga udah nggak ada biaya hidup untuk 1 tahun itu. Nah ini solusinya gimana kayak gitu? Apakah memang ini problematika yang memang tidak bisa dipecahkan atau memang ada solusi? Silakan Pak Fikar atau mungkin Arif.